Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya langsung saja. Sebetulnya sekarang itu terkait penjelasan itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Mas Nazar tadi, kita itu kurang literasinya. Sekarang itu proses dan tahapnya itu tahapan apa itu yang belum dipahami. Artinya sekarang itu sampai mana tapi fokusnya sudah kemana-mana. Simpel aja sih sebetulnya. Kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, ini memang prosesnya sudah PPG. Jadi setelah tahun 2015 itu memang ideal dan aturan yang harus dilakukan itu memang PPG. Jadi untuk memperoleh sertifikat pendidik itu dengan cara pendidikan profesi guru, sudah tidak berlaku PLBG. Ada dispensasi 2 tahun sih. Ini saya cerita sedikit kronologi. Ada dispensasi 2 tahun setelah amanah Undang-Undang Guru dan Dosen itu diterbitkan, berikan dispensasi 10 tahun untuk melanjutkan yang S1 dan lain sebagainya. PLPG itu harusnya berakhir di tahun 2015. Akan tetapi setelah per 1 Januari 2016 ternyata masih banyak data guru-guru yang TMT di bawah tahun 2015 masih belum bersertifikat pendidik. Maka diberikan dispensasi 2 tahun sampai dengan tahun 2017 untuk dilaksanakan model PLBG. Tetapi di November tahun 2017 tidak sampai semuanya clear, sampai dengan UTN ketiga itu yang angkatan kedua sudah dihapus. Artinya masih banyak data-data guru yang PLBG kemarin itu tidak lolos dan sekarang kebijakannya seperti apa masih menunggu, modelnya seperti apa masih menunggu. Akhirnya di tahun 2017 diberikan kebijakan pelaksanaan seleksi akademik, yaitu pretest paling awal untuk pelaksanaan PPG yang dibuka hanya untuk statusnya yang PNS, CPNS, dan non-PNS di lembaga negeri dengan status SK Bupati atau Wali Kota atau Gubernur. Jadi tidak ada yang murni dan juga GDY tentunya. Di tahun 2018 pretest diadakan lagi untuk seleksi akademik dengan kuota yang sangat besar. Tetapi di situ data-data semua guru yang ada di Dapodik yang terintegrasi dengan SIM PKB semuanya masuk, termasuk guru yang non-PNS di lembaga negeri yang SK komite atau SK kepala sekolah. Nah, setelah berkelanjutan itu ada anggaran APBD dan juga APBN. Di tahun 2019 diadakan seleksi lagi kembali seperti awal aturannya. Nah, yang kita pakai pedoman nanti di pelaksanaan seleksi akademik atau pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini yaitu yang pedoman di tahun 2019. Jadi tentunya yang pertama ber-NUPTK tadi yang saya disampaikan Mas Nazar, insya Allah tetap berlaku. Ber-NUPTK jika non-PNS di lembaga negeri statusnya SK Bupati atau Wali Kota atau Gubernur. Semoga saja kebijakan itu tidak berubah. Dan tentunya yang non-PNS di lembaga negeri yang statusnya masih honor sekolah itu kemungkinan tidak bisa. Tidak bisanya sudah tersetting oleh sistem. Nah, karena nanti kuncinya di sini yang paling utama adalah alat. Nah, ini perlu pemahaman. Alatnya apa? SIM PKB. Yaitu akun SIM PKB sebagai alat untuk bisa mendaftar. Jika tidak ada akun SIM PKB bagaimana? Tidak bisa. Karena tidak ada pendaftaran offline. Tidak ada pendaftaran ke dinas kabupaten kota. Tidak ada. Bahkan bawa dokumen berkas sebanyak mungkin, datang ke dinas, ke LPMP, bahkan ke dinas provinsi, bahkan ke Jakarta pun tidak akan bisa diterima. Karena pendaftaran tetap melalui akun SIM PKB. Nah, tapi sampai dengan saat ini Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu guru, ternyata akun SIM PKB itu sangatlah dinomor sekiankan. Jadi akhirnya fokusnya ketika pelaksanaan banyak yang tidak bisa ikut untuk mendaftar.
padahal datanya sudah sesuai. Nah, kembali ke pemahaman yang awal, sebetulnya di proses tahap ini sesuai dengan SE kemarin, itu adalah pemutakhiran data. Akan tetapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan di grup Wakepo, bahkan yang Jarpi dan lain sebagainya itu tanya tentang bagaimana cara saya bisa terpanggil. Ini yang jadi permasalahan di sini sebetulnya. Bagaimana cara saya bisa terpanggil, Pak? Artinya pertanyaan itu sudah paling umum. Kalau saya kumpulkan pertanyaan itu yang terbanyak itu pertanyaan itu. Padahal simpel aja sih sebetulnya, simpel aja. Kita konsisten nggak dengan data? Sebetulnya kuncinya di data Dapodik. SIM PKB itu adalah cuma wadah, sebuah wadah yang akan dipakai untuk alat pendaftaran. Data di SIM PKB itu berasal dari data Dapodik. Artinya fokus kita sekarang itu adalah pemutakhiran data dulu. Terpanggil dan tidaknya adalah tergantung dari data masing-masing guru. Jadi yang sekarang fokusnya itu tanpa ngecek data, tanpa tahu data kondisinya seperti apa, langsung tanya bagaimana cara saya bisa terpanggil. Nah, ini yang namanya juga agak kesulitan menjawab, datanya benar nggak, kan gitu kalau ditanya ulang. Nah, ternyata di tahun 2019 yang kemarin banyak Bapak Ibu guru yang gagal mendaftar di akun SIM PKB-nya. Yang pertama adalah banyak yang tidak tahu password atau akun SIM PKB-nya. Karena selama ini sudah terlalu pasrah kepada operator sekolah. Apa-apa kalau data guru itu tahunya operator sekolah, padahal yang namanya akun SIM PKB itu adalah akun pribadi atau akun individu yang diciptakan mulai tahun 2016 guru pembelajar dulu. Itu adalah tindak lanjut dari UKG 2015 rentak dulu. Jadi diciptakanlah nomor UKG tersebut untuk digenerate menjadi sebuah akun pribadi guru masing-masing. Nah, pada kenyataannya di tahun 2019 bahkan sampai dengan sekarang banyak Bapak Ibu guru yang dengan adanya surat edaran pemutakhiran data itu masih bingung. Akun SIM PKB saya yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan akun SIM PKB ini sudah ada sejak tahun 2016. Artinya kalau masih 1 tahun mungkin masih barang baru ya. Kita tidak mengenal mungkin masih oke lah. Tapi kalau sudah mulai tahun 2016 itu kayaknya kita itu terlalu tidur terlalu lama. Bahasa Jawa ini selalu jaga no wong liyo, artinya selalu nggak berusaha untuk mandiri ya. Padahal juga terkait ini program-program yang diadakan oleh Kemdikbud itu adalah juga untuk kesejahteraan semua Bapak Ibu guru semuanya. Jadi yang perlu kita pahami, kalau kita ingin bisa ikut, data kita sudah benar nggak? Data apa saja yang diperlukan tentunya, itu yang perlu kita pahami. Terkait daftar dan tidaknya itu sebetulnya itu masalah gampang. Karena saya ambil satu contoh, ini ada teman saya yang kebetulan guru, yang sejak ikut pretest tahun 2019 sampai dengan sekarang itu sudah mendapatkan tunjangan profesi. Lulus dan sudah mengikuti PPG, sekarang juga sudah mendapatkan tunjangan profesi. Sama sekali tidak ada kendala sedikit pun. Karena apa? Data. Karena data. Dari awal yang dia tanyakan kepada saya, persyaratan untuk bisa ikut ini apa? Yang pertama alatnya, SIM PKB. Harus aktif di akun SIM PKB. Karena informasi tersebut akan ditransfer secara langsung ke akun SIM PKB masing-masing guru. Bisa jadi informasi tersebut tidak akan sama. Maka jangan pernah tanya ke orang lain. Login ke akun SIM PKB sendiri. Bisa jadi informasinya beda. Informasi yang berbeda itu berdasarkan apa? Berdasarkan data Bapak Ibu masing-masing. Dari mana data tersebut? Dapodik. Dari data Dapodik. Dan alhamdulillah teman saya itu mulai dari pendaftaran pretest. Di situ informasi ketika login, jadi perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, di dalam akun SIM PKB guru, apapun informasinya
informasi terbaru itu akan ditampilkan di beranda, tidak ditaruh di dalam menu. Ketika Bapak Ibu guru semuanya berhasil login ke dalam akun SIM PKB, maka informasi terbaru berbentuk apapun itu akan ditampilkan di awal. Contoh undangan pretest, selamat Anda terundang dan lain sebagainya. Di situ ada klik mendaftar atau nanti. Mana diberikan pilihan. Ketika ingin mendaftar, maka ditampilkan menu info selengkapnya. Di situ ada syarat-syarat yang sudah disampaikan. Jadi sebetulnya tidak perlu tanya ke orang lain. Jadi kalau selalu mengandalkan orang lain, akhirnya juga susah. Padahal akun SIM PKB itu adalah alat yang paling istimewa sekarang. Transparansi yang sangat luar biasa sebetulnya. Contoh gini. Persyaratan untuk mengikuti pretest setelah Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan undangan, itu akan diberitahukan selain ada surat edaran resmi penjaringan seleksi akademik untuk calon PPG tahun 2000. Banyak sekali, tergantung kita mau baca apa enggak. Nanti ada centang hijau. Jika yang dipersyaratkan yang pertama terdapat di Dapodik TNT-nya terakhir 31 Desember 2015, itu nanti centang hijau. Centang hijau semuanya, NPTK centang hijau, status guru honorer atau PNS atau CPNS atau GTI nanti centang hijau. Dari salah satu misal ada 6 prasyarat yang untuk bisa mendaftar. Ketika salah satu saja yang silang merah, maka tidak akan bisa mengklik menu daftar. Ini pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, selalu seperti itu. Nah, di situ masih banyak Bapak Ibu guru pertanyaannya kenapa saya tidak bisa mendaftar, sedangkan teman saya yang satu sekolahan itu bisa mendaftar. Artinya pertanyaan itu sebetulnya dikembalikan kepada diri kita dulu. Kembali lagi, undangan itu akan ada sesuai dengan data masing-masing. Artinya sekarang fokus kita kemana? Kita cek data kita, kita cross check kevalidan kebenaran data kita. Jangan fokus berangkat dulu. Mengerikan kalau tahu mekanisme PPG itu seperti apa, sangat mengerikan. Kalau fokusnya itu langsung ke sana, bisa jadi nanti daring aja belum masuk lokakarya udah tumbang. Saya bisa pastikan itu karena alhamdulillah saya mulai tahun 2014 menangani sertifikasi guru, pemberangkatan mulai dari pretest dan lain sebagainya, sampai dengan saat ini alhamdulillah masih dipercaya untuk menangani itu. Jadi sedikit banyak tahu alur dan prosesnya, dan pengalaman di lapangan itu seperti apa. Ternyata dengan adanya PPG ini banyak data sebetulnya yang memenuhi syarat akan tetapi tidak ikut terjaring dikarenakan tidak aktif di SIM PKB. SIM PKB itu adalah wadah Bapak Ibu. Artinya program PPG ini diambilkan berdasarkan data Dapodik. Bukan data SIM PKB. Perlu dipahami ya. Data Dapodik. Artinya jika ada data di SIM PKB yang salah, maka yang dibetulkan di Dapodik. Ini saya kasih contoh pemahaman. Mas Nazar mau ngundang saya ada suatu acara, tapi tidak tahu alamat rumah saya dan tidak tahu undangan ini mesti saya diberikan ke saya itu lewat apa. Tapi Mas Nazar ini tahu bahwa saya itu berdekatan dengan rumahnya Mas Agus. Mas Nazar itu tahunya rumahnya Mas Agus dan kontaknya Mas Agus saja. Maka Mas Nazar itu mengirim undangan tersebut ke Mas Agus. Mas Agus, tolong saya sudah kirim undangan, sampaikan ke Mas Danang. Mas Agus membuka rumah saya, memberikan undangan. Selesai. Jangan menyalahkan SIM PKB-nya. Ini banyak yang terjadi di tahun 2019 kemarin pretest di SIM PKB-nya itu loh. Data itu nggak sesuai, yang benar itu di ini dan lain sebagainya. SIM PKB itu nggak bisa. Disuruh membetulkan datanya di Dapodik nggak mau. Makanya banyak yang gagal mengikuti pretest di tahun 2019 kemarin. Dikarenakan apa? Data Dapodiknya nggak dilihat sama sekali. Artinya jika ada data yang salah,
pembetulannya, perbaikannya itu di Dapodik. Nah, sedangkan undangan yang tampil di dalam akun SIM PKB tersebut adalah undangan berdasarkan data Dapodik. Kalau datanya di Dapodik nggak benar ya jangan harap dapat undangan. Jangan harap dapat undangan. Saya pastikan tidak akan dapat undangan. Bahkan misalkan undangan itu disebar seluruh Indonesia bagi semua guru yang mempunyai akun, ngeklik daftar pun tidak akan bisa. Dikarenakan apa? Mengikuti pendaftaran tersebut sesuai dengan data masing-masing. Intinya itu. Jadi sekarang fokus kita Bapak Ibu sebenarnya jangan tanya pemberangkatan itu kapan, persyaratannya apa. Sekarang itu proses pemutakhiran data. Apa saja, nggak ada salahnya kan? Meskipun sudah sertifikasi guru, meskipun sudah senior mengajar bahkan mau pensiun pun, apa salahnya kita cross check pemutakhiran data ikut juga, kan nggak ada masalah. Jadi sekarang terkesan alergi banget gitu. Dengan adanya surat edaran itu untuk pemutakhiran data, Bapak Ibu guru itu terkesan alergi, tapi yang difokuskan itu bagaimana caranya saya bisa masuk di PPG tersebut. Kalau pemutakhiran data aja nggak fit, belum valid, jangan harap bisa ikut. Makanya jangan tanya dulu, bisa nggak saya daftar, persyaratannya apa, jangan. Sampai tanggal 30 ini nanti setelah semuanya selesai pemutakhiran data, maka akan diadakan pengambilan data dari hasil pemutakhiran data yang akan ditampilkan nanti. Untuk pelaksanaan itu tentunya akan dibarengi dengan surat edaran dan informasi resmi, baik surat edaran dari Direktorat Jakarta Pusat dan juga di web resminya, bahkan juga di akun Bapak Ibu semuanya. Dan surat edaran resmi itu juga bisa diunduh di akun masing-masing. Itu sudah tertransfer sebetulnya. Tidak perlu kita tanya ke sana kemari, cukup kita login ke akun SIM PKB. Pastikan sekarang langkah yang pertama adalah valid fit pemutakhiran data di Dapodik yang pertama. Yang kedua, pastikan akun SIM PKB-nya sempurna. Artinya sempurna itu tidak double dan bisa login. Nah, berikutnya SIM PKB ini nanti yang akan dijadikan alat sampai guru tersebut masuk ke lokakarya pelaksanaan ke LPTK atau universitas yang ditunjuk. Jadi proses dari seleksi nanti pendaftarannya yang diprasyaratkan, kita berkaca pada surat edaran yang tahun 2019 yang diprasyaratkan unggah dokumennya itu yang pertama ijazah, tentukan linearitas. Karena apa? Di pretest nanti, di seleksi akademik ini nanti yang akan menentukan mapel apakah yang harus di PPG-kan nanti. Jangan sampai salah. Dan tentunya seleksi pendaftaran nanti yang paling utama adalah linearitas antara ijazah yang diunggah dan mapel yang dipilih. Terus mengajar saya di Dapodik beda Pak, itu masih tidak dipersyaratkan. Suatu misal, guru A mempunyai S1 PGSD, mengajar di SD, memilih guru kelas SD. Sedangkan pada real Dapodiknya masih mengajar ngulok, entah bahasa daerah, entah yang lain, seni budaya, atau yang keterampilan, atau yang lain. Itu masih belum dipersyaratkan. Karena nanti yang dipersyaratkan masih 2 tahun terakhir berturut-turut SK-nya yang akan diunggah. Insya Allah persyaratannya masih tetap, insya Allah seperti itu. Semoga aja nggak berubah. Dan yang dipersyaratkan per 31 Desember itu terakhir, itu adalah nanti setelah Bapak Ibu semuanya lolos pretest, maka akan ada seleksi berikutnya, yaitu seleksi administrasi, dokumentasi. Itulah nanti yang akan menjadi filter. Bapak Ibu akan masuk atau tidak. Banyak nggak yang lolos pretest itu tidak sampai masuk menjadi peserta PPG? Banyak sekali. Jadi sekarang perlu kita pahami yang berikutnya, pemahaman adalah by step, by per tahap kita pahami bahwa lulus pretest pun atau lolos pretest pun tidak pasti untuk berangkat menjadi peserta PPG. Karena ada seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, yang lolos pun belum tentu juga bisa masuk ke LPTK karena ada daring di situ. Setelah lolos daring, barulah nanti menyerahkan yang namanya
lokakarya untuk lapor diri untuk lokakarya beserta form A1 itu yang disetujui, maka resmi menjadi mahasiswa PPG. Nah, kalau daring saja tidak lulus maka tidak akan bisa lanjut ke lapor diri. Artinya fokusnya itu jangan langsung ke yang sudah berangkat. Sekarang itu datanya aja dulu. Pemutakhiran data, saya ingatkan, saya ulang-ulang, pemutakhiran data. Kalau datanya itu sesuai, datanya itu benar, nggak akan ada masalah. Kita contoh yang P3K kemarin yang disampaikan Mas Nasir. Coba data yang sesuai, masalah nggak itu pendaftaran? Nggak akan ada masalah, pasti lancar. Begitu juga dengan yang PPG ini, pasti lancar nanti. Nah, lolos seleksi pretest, nanti itu masih ada seleksi administrasi. Jadi fokusnya di situ nanti. Kita konsisten, jujur terhadap data. Jika memang data kita itu belum, ya sudah ikuti pretest saja dulu. Kalau pretest, insya Allah semuanya bisa mendaftar. Akan tetapi tidak akan bisa ada beberapa seleksi di administrasi yang lolos. Terus yang terakhir yang saya sampaikan, nanti kita sambil tanya jawab. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang mau pretest saja atau yang belum pernah pretest saja, tapi juga akan ada program pelaksanaan pemberangkatan yang sudah lulus pretest tapi tidak lolos seleksi administrasi. Ada yang lulus seleksi administrasi tapi tidak terpanggil, bisa jadi tidak lulus daringnya atau tidak klik konfirmasi kesediaan. Jadi masih ada nanti, masih ditawarin di dalam SIM PKB. Sudah lolos pretest, lolos seleksi administrasi, nanti ada yang namanya klik konfirmasi kesediaan. Di manakah informasi tersebut? Harus benar-benar rajin cek akun SIM PKB-nya. Karena mengklik konfirmasi kesediaan atau tidak itu adalah salah satu buka pintu untuk lanjut ke tahap berikutnya. Artinya banyak guru yang lalai setelah lolos seleksi administrasi tidak cek akun SIM PKB-nya. Ketika ada konfirmasi kesediaan tidak diklik, maka tidak akan diberangkatkan. Karena data ini by sistem tidak akan disamperin ke rumahnya. Lah ini ada yang ketinggalan, ya udah cari aja, kirim surat lewat pos ke rumahnya. Nggak ada seperti itu. Semuanya by sistem online SIM sekarang, sistem informasi manajemen sekarang yang sudah berlaku. Artinya nanti Bapak Ibu semuanya fokusnya itu adalah pemutakhiran data aktif di SIM PKB. Nah, setelah semuanya klik konfirmasi kesediaan, maka nanti akan yang namanya pemetaan plotting ke LPTK. Jadi itu masih panjang, Bapak Ibu. Terus ada lagi peserta yang akan diberangkatkan di tahun 2022 ini, nitip informasi, pada waktu AP4SG dulu sebelum adanya pelaksanaan program ini yang maksimal, masih memakai AP4SG, yang itu yang aplikasi yang jalurnya lewat LPMP dan lain sebagainya, itu di akun admin Dinas Kabupaten Kota masih memakai AP4SG. Ada beberapa guru yang dihapus dinas dan dihapus LPMP. Dihapus itu bukan karena sengaja dihapus, akan tetapi jika verifikasi tidak memenuhi syarat, maka harus diusulkan penghapusan. Jadi itu tidak berangkat. Bahkan ini pun yang tahun 2017, yang tahun 2018, 2019 itu tidak ada yang belum berangkat. Itu bisa di tahun 2022 ini. Insya Allah nanti akan ada panggilan. Tapi tidak perlu ikut pretest. Seleksi akademik atau pretest ini adalah diperuntukkan bagi guru-guru yang belum pernah ikut, yang pertama. Dan yang kedua, yang pernah ikut tapi tidak lolos. Terus ada batasan nggak? Guru itu tidak lolos pretest sampai berapa? Sampai berapa kali? Sampai saat ini masih belum ada batasan. Ketika di tahun ini gagal, bisa ikut lagi. Di tahun berikutnya ketika ada program lagi. Terus begitu selanjutnya. Tapi kayaknya ya kalau sampai tidak lolos 3-4 tahun ya teman-teman lah intinya itu. Ya semoga aja Bapak Ibu yang belum mengikuti seleksi akademik di tahun ini semuanya lancar.
kuncinya satu, data di Dapodik sampai dengan tanggal 30 Januari ini harus benar-benar fit atau valid. Jadi fokuskan dulu sekarang kepada data Dapodik. Undangan pendaftaran bisa ikut apa tidak bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari proses pemutakhiran data yang sudah diinformasikan, baik melalui web PBG dan juga surat edaran. Mungkin saya cukupkan sampai di sini terkait penjelasan pemutakhiran data atau proses mekanisme pelaksanaan PBG 2022. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Monggo, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bertanya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai amat Mas Agus. Bu Jainab. Izin bertanya. Oh, Bu Sari Putih. Yes. Videonya mana? Ya, Bapak, siap. Monggo Bu, silahkan. Ini Bapak. Ini saya kan saat Videonya. harusnya masih bersekolah. Nah, tahun 2020 itu alhamdulillah saya mendapatkan SK perjanjian kerja dari daerah. Nah, kemudian alhamdulillah lagi tahun 2021 ini saya lulus P3K, namun kemungkinan SK-nya muncul di bulan Februari. Nah, apabila nanti saya ke dinas mengubah status menjadi honor daerah dengan SK saya 2020, apakah nanti TMP-nya juga diganti tahun 2020 atau TMP saat saya masih honor sekolah, Bapak? Dan apakah bisa terpanggil kalau seperti itu, Bapak? Ibu, jadi yang tadi Ibu sebutkan surat perjanjian kerja, mungkin itu SPK ya? Iya, SPK itu syarat untuk pemberian tambahan penghasilan, Bu. Bukan SK pengangkatan. Jadi perlu dibedakan, itu nggak bisa. Jadi SPK itu adalah surat perjanjian kerja yang dipakai untuk dasar pemberian tambahan penghasilan dari kabupaten kota. Mungkin kebijakan beda-beda ya. Yang jelas SPK itu bukan surat pengangkatan, tidak akan bisa mengubah status kepegawaian. Kalau yang sudah lulus P3K tahap 1 yang rencana informasinya katanya per 1 Februari, tapi kan masih belum jelas apa memang benar. Jika memang SK-nya sudah di tangan dan itu ada dasar untuk mengubah, semoga aja nanti ada perpanjangan terkait pelaksanaan perubahan data tersebut. Yang di tahun 2019 kemarin itu tidak ada proses pemutakhiran data, akan tetapi pada saat proses pendaftaran seleksi akademik atau seleksi pretest itu semuanya jika ada yang salah datanya maka segera perbaiki 2 kali 24 jam akan berubah, kan seperti itu. Nah sekarang kan masih diberikan kesempatan untuk pemutakhiran data terlebih dahulu. Ya semoga aja nanti jika waktunya masih memungkinkan yang P3K itu ya bisa saja diubah di Dapodik dulu, bukan ke dinas dulu sih sebetulnya, di cross check aja nanti kalau memang SK-nya keluar ya. Ya tentunya kalau P3K untuk syarat untuk mengikuti itu bisa, karena SK-nya sudah beda. PNS cuman kan beda statusnya yang kontrak. Mungkin itu Bu. Ya Bapak, terima kasih penjelasannya Bapak. Izin bertanya Bapak. Bentar. Bentar Gini, Bentar. nambahin dulu. Nah, Ya, Be. Nambahin dulu Iya, supaya pertanyaan tidak kemana-mana ya. Kalau itu masalah PTG, terutama yang Bapak Ibu yang sudah P3K ya kan, selesaikan dulu lah itunya dulu, jangan P3K-nya belum selesai sudah nanya ke PTG gitu loh ya, karena P3K itu tunggu kalau selesai, maksudnya entry datanya selesaikan dulu lah itulah ya. Baru nanti pertanyaannya di PTG. Jadi fokuskan dulu yang mau ikut PTG, mau mendaftar ini apa itu
Pemutahiran data. Ya, pemutahiran data. Ya. Pemutahiran data. Ya, sebenarnya Bapak kan? Ya, boleh. Ya, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Ali Mukhtar Effendi dari Kabupaten Probolinggo. Saya alhamdulillah di sini menanyakan tentang mulai tadi pembahasan tentang pemutakhiran data. Yang jelas mungkin yang satu yang pokok, apa yang paling pokok untuk data yang untuk yang dipanggil itu yang paling pokok itu apa saja. Kemudian saya sedikit cerita tentang UKG di 2015 saya pernah ikut waktu saya menjadi honorer. Itu saya di data SIM PKB-nya terrekod sebagai guru penjas. Nah, sekarang posisi saya alhamdulillah sudah CPNS di tahun formasi 19. Nah, di SIM PKB saya sekarang guru kelas. Nah, jadi apakah rekod yang lalu tidak mempengaruhi itu? Apa bagaimana? Jadi posisi saya sekarang statusnya di guru kelas CPNS di Kabupaten Probolinggo. Dan saya masuk Dapodik mulai 2007. Jadi selama itu saya sebelum menjadi CPNS di Dapodik saya itu guru penjas dan guru lain gitu. Jadi apakah ini pengaruh nanti bagaimana? Terima kasih Bapak. Sudah Pak? Sudah Pak. Ya. Untuk hasil UKG ya, guru penjas sekarang sudah diangkat CPNS. Hasil UKG sudah tidak digunakan Pak. Bapak sudah pernah ikut pretest CPG? Sudah Pak, di 15 hanya satu kali waktu itu. Oh, itu bukan pretest Pak. Kalau tahun 2015 itu UKG, bedakan. UKG udah nggak berlaku lagi. Kalau UKG untuk pelaksanaan penjaringan yang PLPG. Tapi sekarang PPG. PPG itu harus mengikuti seleksi akademik yaitu pretest. Beda lagi. Jadi tolong dibedakan. Kalau dulu proses pola sertifikasinya masih PLPG itu melalui PPG. Sedangkan dengan proses sertifikasi guru dengan pola PPG itu pelaksanaannya dengan seleksi akademik yaitu pretest. Jadi hasil UKG dulu ketika Bapak mengikuti tahun 2015 adalah guru penjas, maka pedoman itu sudah tidak dipakai. Nanti yang akan dipakai pedoman utama adalah saat pretest nanti antara ijazah G4-nya atau S1-nya pemilihan mapelnya harus sesuai. Kalau Bapak sudah S1 BGSD dan sekarang CPNS, ya sesuaikan, harus pilih itu, nggak akan bisa milih yang lain. Suatu misal nanti Bapak S1 BGSD, milih penjaskes, tidak akan diterima untuk verifikasi pendaftaran pretestnya. Ada verifikasinya nanti waktu pendaftaran. Dokumen kesesuaian yang diunggah pun itu juga akan menjadi syarat. Cuman di pretest ini pendaftaran verifikasinya masih fleksibel. Ketika nanti ada kesalahan tidak langsung di TMS, tapi masih ada pemberitahuan ulang, pembetulan, pastikan ini dan lain sebagainya. Itu informasinya langsung disampaikan ke akun SIM PKB masing-masing. Makanya akun SIM PKB-nya harus benar aktif. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau nanggapi dulu pandangan tadi Pak Ali Baihaqi. Jadi pertanyaannya agak sedikit kurang menyenangkan buat saya pada saat bilang mana yang paling pokok data yang harus di-entry, mana yang paling pokok data yang harus diutamakan, itu kan tadi ya. Nah, itu tidak menyenangkan itu buat kami itu. Kan terus terang aja data yang di-entry dan di Dapodik itu kok data yang dipakai semua gitu loh. Data yang penting semua lah, itu tidak akan diperhatikan, tidak akan pilih-pilih mana yang penting mana. Semua datanya penting gitu loh. Jadi perhatikan data semuanya. Kalau Mas punya anak 3, sang 1 cuma diperhatikan, yang 2 ngiri protes Mas. Ya. Ya. Jadi kalau data itu jangan sebagian-sebagian. Semua harus valid, harus sesuai. 1 saja saya bilang tadi di awal, 1 saja tidak sesuai, maka bisa jadi Anda akan terhambat. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi bukan ini ya, maksudnya nggak enak di telinga gitu dengernya tadi itu. Ya. Oke, lanjut. Bagus, silakan. Terutama orang Dapodik nih. Mau izin bertanya? Monggo. Siapa tadi nih? Silakan ya.
Bayang dulu, Pak Bayang dulu, Pak Bayang, nanti oke. Pak Ando, tuh Bu Asari. Yang lainnya dianggut ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, untuk riwayat mengajar saya itu sebenarnya awalnya adalah tahun 2011. Setelah itu tahun 2016 saya diambil oleh Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu tahun 2010 saya dapat SK CPNS, Pak. Mendapatkan PNS, jadi guru lagi. Kebetulan peraturan adalah mengupload SK 2 tahun terakhir, Pak, ya. Dan anunya itu TNT 2015 ke bawah. Apakah itu nanti saya bisa ikut terpanggil apa tidak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Mas Danang. Ya. ya. Ini Mas Bayang dari Probolinggo Kabupaten ya? Iya, Pak. Kabupaten, Pak. Iya. Ya. Sekarang bisa terpanggil nggak? Tadi kan sudah saya sampaikan. Datanya benar nggak? Punya akun SIM PKB nggak? Sudah punya. Sudah punya. Sudah punya. Punya. Sudah Datanya punya. udah benar nggak? Datanya udah sesuai Sudah nggak benar. semuanya? Nah, kalau Sudah sudah sesuai. benar, tinggal tunggu aja kalau sudah sesuai. Nah, kalau datanya nggak sesuai, gimana bisa terpanggil? Kan yang dipanggil nanti yang mendapatkan undangan itu yang pertama ya datanya pasti sesuai yang dipersyaratkan. Apa saja datanya? Semuanya. Nggak mungkin ada salah satu, semuanya. Pastinya yang pemutakhiran data ini adalah apa yang dipersyaratkan itu kita masih belum tahu. Jangan tanya syarat-syarat datanya itu apa saja. Semua data yang ada di Dapodik harus benar fix. Jangan hanya fokus ke PPG-nya aja, tapi data itu diperuntukkan untuk selama-lamanya, selama Bapak menjadi guru. Ya, ditunggu aja Pak, kalau memang semuanya sudah siap. Terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Oke, Silakan Ando. Mohon izin bertanya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya terkait pemutakhiran data. Yang pertama tentang status kepegawaian. Ini kan saya mendapatkan SK Bupati, di info GDK itu tertera honor daerah tingkat 2. Nah, dari informasi dari surat yang beredar katanya untuk non PNS negeri harus dirubah ke honorer sekolah. Nah, ini yang menjadi rancu saya, apakah tetap di posisi honorer daerah tingkat 2 atau dirubah ke honorer sekolah. Kemudian yang kedua, untuk di Dapodik ini nomor surat penugasan saya itu terteranya kosong dan terkunci. Nah, ini apakah harus saya isikan berdasarkan SK Bupati yang saya dapatkan awal atau SK Bupati setelah saya mutasi? Terima kasih. ini saya aja yang jawab ya. Oke. Ya, silakan. Ya, Sekarang Mas pegang SK dari siapa yang tanda tangan? Bupati. Bupati. Bupati itu siapa? Maksudnya nama, Pak? Nah, bukan nama, maksudnya posisi dia di mana Jabatannya adanya. maksudnya. Maksudnya jabatannya, Om. Nah, dia kan kepala daerah kan? Iya. Ya, kepala daerah. Lebih tinggi kepala daerah apa lebih tinggi kepala sekolah? Kepala daerah. Kepala daerah. Mas lebih senang diakui sebagai orang yang dipercaya kepala daerah atau oleh kepala sekolah? Kepala daerah. Nah, kepala daerah. Nah, sekarang Mas di Dapodiknya enakan ngaku sebagai orangnya kepala sekolah atau kepala daerah? Kepala daerah. Kepala daerah. Oke, itu pertanyaan sederhananya. Intinya Mas, kalau honor sekolah itu adalah orang yang diangkat, kepegawaiannya diangkat oleh kepala sekolah. Itu honor sekolah. Yang ngangkat kepala sekolah. Ya. Bahkan kalau ada yang ngangkat komite, itu harusnya nggak bisa masuk Dapodik tuh. Kalau yang ngangkat komite, ya. Kalau yang ngangkat kepala sekolah masih mending. Dia honor sekolah. Kalau honor komite ada nggak di Dapodik honor komite? Nggak ada kan? Itu nggak ada. Makanya kalau komite harusnya nggak bisa itu masuk. Ya. Nah, kalau dia honor sekolah, yang ngangkat oleh kepala sekolah. Ya. Nah, kalau yang ngangkatnya kepala daerah, maka dia adalah honor daerah tingkat, kalau bupati ya tingkat 2, kalau gubernur ya tingkat 1 gitu ya. Itu, maka harus dilihat itu. Jadi dilihat siapa yang tanda tangan. Makanya jangan apa namanya
terpengaruh dengan nonaktifkan tuh. dengan apa namanya, dengan isu-isu yang berkembang di media sosial. Media sosial itu lebih banyak orang menyampaikan pendapatnya itu untuk kepentingan dirinya. Media sosial, saya kemarin enak banget di Facebook itu rame tentang orang yang banyak menyesatkan orang teman-teman lainnya gitu. Ya, ada yang bilang ya banyak lah pokoknya intinya ya, terutama terakhir-terakhir ini tentang P3K. Nah, itu banyak sekali orang yang saling menyesatkan teman-temannya agar dia tidak bisa ikut seleksi 3 misalnya, gitu yang di P3K. Ya. Nah, ini termasuk Mas ini termasuk orang yang jadi korban nih. Untung belum dirubah kan? Belum. Nah, dan untungnya lagi Dapodik untuk perubahan status kepegawaian kan harus ke daerah kan? Betul. Nah, saya yakin orang daerah juga orang dinas juga paham kalau SK-nya itu adalah dari bupati atau wali kota, pasti itu masuknya ke honor daerah, nggak mungkin masuk ke honor sekolah, gitu ya. Itu Mas ya. Jadi jangan ikut-ikutan terpreset. Ya, udah bagus-bagus posisinya tinggi Mas sama jadi honor sekolah. Kecuali kalau SK-nya udah habis. SK-nya udah habis belum? Udah habis, belum diperbaharui, tapi dapat SK P3K. Insya Allah bulan depan. Yakin banget P3K bulan depan. Kemudian untuk nomor surat penugasan ini saya ikut SK pertama kali bupati atau setelah saya mutasi? Hah? Jadi kan saya SK bupati ini pertama kali di sekolah A, kemudian di setahun selanjutnya saya dimutasi di sekolah B. Nah, kira-kira di Dapodik untuk nomor surat penugasan ini saya masukkan SK bupati awalnya atau mutasinya? Kalau pengangkatannya pakai nomor surat 1, 2, 3 itu adalah tanggal 2006 misalnya, ya maka statusnya sesuai dengan yang 2006 tadi. Kalau nomor suratnya itu. Tapi kalau nomor suratnya sudah pakai yang tahun 2010, ya maka masa kerjanya pun TMT ya TMT yang 2010. Mas pakai nomor surat yang mana? Kalau tertanggalnya itu ikut yang 2018, hanya di situ nomor suratnya belum di entry. Nah, kalau itu SK-nya SK siapa? SK Kepala Daerah. SK Kepala Daerah saya dapat 2017. Nah, hanya saya lihat di Dapodik itu tertanggalnya tahun 2018. Itu kan tertanggal itu TMT ya Mas Isman ya? Mas Isman? Iya. TMT kan? TMT. Ya TMT ya sesuai dengan nomor surat yang dipakai. Harus klop itu. Kalau suratnya ada 2 ya dua-duanya aja di entry. Itu riwayat pengangkatan nggak bisa ya? Kalau riwayat pengangkatan nggak ada ya, Mas Esman ya? Ini penugasan, Mbak. Oh, penugasan. Penugasan pakai yang terakhir. Tapi nanti bacanya di riwayat karir. Dia nanti di mana kan ada Dapodik itu riwayat karir. Oh, iya. Jadi kalau pengangkatan tetap yang pertama kan Mas Esman? Iya. Yang pertama kalau PNS kan CPNS. Nah, tapi kan nanti masuk ke penugasannya baru kan akan berubah juga. Betul. Karena kalau non honor itu tidak ada PMT. Kalau PNS kan ada CPNS baru PNS. Oh ya. Nah, tapi kalau honor hanya satu penugasan. Penugasannya di situ. Tapi ada riwayat karir nanti. Karena ada masa kerja. Riwayat karirnya diisi, jangan nggak diisi. Nah, riwayat karir itu. Riwayat karirnya harus Pak. Ya, riwayat karir itu ya salah satunya adalah surat mutasi. Ya, jadi mutasi kemana saja itu dimasukin di riwayat karir. Sudah. Ya. Intinya gini loh, Bapak Ibu itu menteri data real data gitu loh. Datanya apa? Real data ya, datanya harus persis. Nggak bisa dikarang-karang kan gitu loh. Nah, nanti Bapak terima P3K, ya jangan diedit usah nanti dapat P3K, ya nunggu nanti P3K muncul kan mesti dirubah lagi penugasannya jadi P3K. Jadi jangan patokan satu arah nanti saya harus PPG kan gitu loh. Yang penting kan update data dulu sesuai dengan data real terakhir. Oke. Terima kasih. Ya, itu aja. Nih, masih ada yang lain?
Mas Agus? Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ada lagi Pak. Assalamualaikum. Pak Ali Masud. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tadi untuk yang terpanggil PPG tahun 2022 diantaranya adalah yang apa? Ya, yang belum pretest dan juga yang sudah pretest tapi mungkin ada data yang tertinggal gitu ya. Ada beberapa masalah yang kemarin akhirnya dia tidak bisa ikut. Nah, kalau misalnya begini, ini ada apa? Dia sudah ikut sampai di LPTK, sudah ikut tapi baru beberapa hari kemudian dia sakit dan akhirnya mengundurkan diri. Apakah dia masih akan terpanggil lagi tahun ini atau tidak? Terima kasih. Bisa Pak? Sudah. Okay. Bisa Pak? Oh masih bisa ya? Ya, ini bisa. Lebih-lebih yang itu, sama statusnya itu dianggap tidak lulus UKM PPG. Oke. Dan yang di tahun 2021 ini kan juga banyak yang nggak berangkat karena ada status cadangan. Nah, itu nanti prosesnya seperti apa? Kan ada panggilan lagi. Ini langsung proses PPG. Panggilannya kapan? Setelah semua proses tes atau seleksi akademik selesai. Tidak berjalan sendiri. Karena nanti pelaksanaan intinya itu ada hasil seleksi akademik tes. Dari situ nanti dia akan dikirim ke LPTK masing-masing. Semoga aja pelaksanaannya masih semuanya dari orang dapat LPTK di Makassar itu tanpa datang ke sana semuanya kan sekarang di tahun 2018 dan 2019 maka prosesnya juga lumayan lama. Terima kasih Pak. Nambah dikit ya. Nambah dikit. Nah gini ya. Sebetulnya nanti bahasnya gini. Sebetulnya update data selesai. Update data real, datanya sudah update. Valid semua istilahnya itu sesuai lah semuanya itu benar-benar lengkap. Sebetulnya Bapak Ibu guru rajin buka SIM PKB, nggak perlu nanti saya diterima apa enggak, ya, itu nggak ranahnya ke sana, ya rajin dibuka SIM PKB lah. Di situ kan ada di situ ada di menu utama itu kan mesti ada informasi itu. Khusus Bapak Ibu guru yang menjadi kadindat, nah, biasanya itu ada info di situ. Sebetulnya rajin masuk di SIM PKB. Kalau saya intinya di situlah. Silakan Bu Santi Susanti. Bu Santi Susanti yang tanya di chat tadi, orangnya mana ini? Tanya langsung aja Bu Santi Susanti. Terima kasih. Ini menanyakan untuk Kabupaten Purbalingga itu ada SK Kepala Dinas Pendidikan. Tapi honorer itu dari Pemda, dari APBD 2 gitu. Mana, Bu? Itu bisa buat syarat pendaftaran nggak itu? Videonya mana Bu? Videonya mana? Bentar. Nah itu kan bicara seperti orang hidup. Enggak. Jadi kan untuk syaratnya itu SK Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ntar di Kabupaten Purbalingga itu ada SK Kepala Dinas Pendidikan. Nah itu tapi honornya dari APBD 2 gitu. Itu bisa buat syarat pendaftaran apa enggak itu? Mana Mas Danang? Soalnya? Ya. Masing-masing daerah kan beda. Selama yang namanya berbunyi SK pengangkatan itu bisa. Jadi ada mulai dari tahun 2018 kalau memang kepala dinasnya memberikan SK pengangkatan, harus dibedakan ya, bukan surat keterangan atau surat penugasan, tapi SK pengangkatan. Artinya itu sudah ada delegasi dari pimpinan daerah ke kepala UPD atau kepala dinas. Itu bisa diakui.
dan itu honornya juga sudah dari Pemda. Ada yang seperti itu ada, dan itu juga bisa dipakai syarat. Jadi maksudnya begini, di Purbalingga itu ada SK Bupati masih berjalan, yang pertama mendapat SK Bupati sampai sekarang masih mendapat SK Bupati, dan di tahun berikutnya itu mendapatkan SK Kepala Dinas. Tapi untuk yang SK Kepala Dinas itu cuma 1 tahun di 2020 kemarin. Jadi di 2021 itu nggak ada lagi SK Kepala Dinas, tapi honor tetap dari APBD 2. Itu kira-kira bisa ikut buat mendaftar nggak itu? Nah, status SK-nya tidak diperpanjang, Bu. Kepala Dinasnya ganti berarti? Iya, Kepala Dinasnya ganti. Ah, benar. Sebetulnya memang nggak bisa kalau Kepala Dinas itu membuat SK pengangkatan. Sebenarnya nggak bisa. Harusnya yang namanya pejabat kepegawaian itu adalah ya Pak Bupati atau Wali Kota, bukan Kepala OPD. Artinya kalau ada yang APBD 2 pasti berhenti, Bu. Jadi yang honornya tetap berjalan. Nah, kalau honor tetap berjalan itu pasti ada surat penugasan atau SPK. Tapi kalau surat pengangkatan memang banyak kepala dinas yang nggak mau. Bukan nggak mau sebetulnya, memang nggak berani. SK penerima honor mungkin. Nah, kalau memang seperti itu bisa. Makanya ada beberapa yang di tahun 2019 itu untuk persyaratan seleksi administrasi itu banyak yang dibuatkan surat keterangan. Itu masih bisa. Akan tetapi nantinya setelah lulus, jika masih tetap honor sekolah, dia nggak bisa. Cuma itu masih fleksibel. Artinya SK pengangkatan dari kepala dinas itu sebetulnya dasar payung hukumnya juga nggak ada atas dasar apa kan gitu. Bupati aja nggak berani kan gitu. Tapi kalau bupati yang sudah dibuatkan ya sampai sekarang masih tetap diperpanjang karena itu sudah pengangkatan dari awal. Kalau yang baru-baru nggak ada memang. Kalau ada yang daerah yang berani ya nggak apa-apa. Bukan berani sih, ada maksudnya. Ya silakan. Purbalingga ada SK Bupati itu sejak 2018 sampai 2021. Maksudnya itu yang SK pengangkatan kepala dinas yang disampaikan Ibu sekarang kok nggak ada. Saya yakin pasti ganti itu kepala dinasnya. Iya, ganti. Benar. Udah gitu, Bu. Ya semoga aja nanti dibuatkan lagi. Oh, berarti misalkan itu bisa pakai surat keterangan gitu ya. Misalkan kita upload yang 2020 kan masih ada SK Kepala Dinas. Tergantung, Bu. Tergantung data seperti yang disampaikan tadi, data Dapodik itu jenisnya apa. Kalau honor sekolah, kayaknya nggak mungkin. Nah, jadi itu masih Kepala Dinas, maksudnya masih honor sekolah. Jadi gini, Bu. Status pegawai, status kepegawaian itu juga harus ada dasar untuk perubahan itu. Berdasarkan SK apa untuk mengubah itu. Kan gitu. Kalau tidak ada dasar SK yang tadinya honor sekolah terus biar bisa dapat terpanggil, banyak itu yang menipu. Di Dapodiknya diganti Honda gitu. Bisa itu pretest, tapi ada seleksi administrasi, Bu. Nanti diunggahnya yang SK yang mana nggak ada, tertolak. Itu TMS malah nggak memenuhi syarat malah itu. Jadi SK itu penentu untuk perubahan status kepegawaian. Jadi nggak bisa kalau honor sekolah yang diangkat SK kepala sekolah nggak bisa ditulis Honda, kan gitu. Dan persyaratan untuk mengubah status kepegawaian itu tidak hanya sekedar mendapatkan honor dari Pemda saja, tapi juga harus ada SK pengangkatan seperti P3K, CPNS dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Berarti intinya SK Kepala Dinas itu masih sebagai honor sekolah ya? Nah, ya pastinya seperti itu kan, Bu. Sekarang masih dibuatkan nggak, Bu? Ada perpanjangan SK pengangkatan kepala dinas nggak? Enggak. Yang pakai yang kemarin gitu. Gimana Mas Agus pakai yang kemarin ya? Mau Bu, mau nanya sebelumnya. Itu apa namanya? Staf kepegawaian itu sebagai guru apa di redaksi SK-nya? Guru kelas? Ya tergantung. Iya, maksud saya. Jenis PTK-nya. Bukan, maksud saya. Terus pegawaiannya. Misalkan guru tetap, guru bantu, guru tidak tetap, tenaga sukarela, tenaga harian lepas atau apa? Guru tidak tetap. Nah, guru tidak tetap. Om Danang, guru tidak tetap, Om. Ya. Saya sih enggak, yang redaksinya nanti coba lihat ke teman. Kalau saya SK Bupati nih. Punya temannya ya. Iya. Pokoknya di Dapodik harus PNS, CPNS,
guru honorer daerah GTY titik. Nah, Betul. Selain itu, insya Allah belum bisa ya. Ya, bukan tidak bisa ya. Ya. Dicermati, dipahami. Jadi kita itu sekarang itu sudah tahun 2022, sudah bukan tahun 2000 atau 1945. Sudah beda lah, harusnya kita berubah. Artinya bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Regulasi kebijakan itu belum tentu. Contoh dulu yang ini masih ingat saya sama Mas Nazar itu yang guru bahasa Inggris di SD itu. Kan banyak yang nangis tuh yang lulus tahun 2013 tuh. Nggak dapat karena memang ngajarnya di SD. Memang dari dulu kurikulum bahasa Inggris di SD kan nggak ada. Jadi itu kan banyak yang nangis. Nah, masih bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Pada akhirnya kan ada regulasi aturan yang baru bisa. Jadi kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa. Artinya sekarang kita harus benar-benar konsisten saja dengan data. Jangan main-main, kita hanya fokus yang penting ikut PPG, ternyata tidak podik, aneh-aneh. Di entry-nya yang bisa dibilang apa ya, bohong lah. Nah, itu yang nanti akan jadi masalah, pasti. Saya pastikan. Gimana? Saya pastikan bermasalah nantinya. Lagi di jalan masih. Seperti itulah mungkin pemahamannya. Ada. Iya, belum bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Kapan itu kalau belum bisa nggak tahu. Kapan? Begitu. Ya. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Ya. Oke, sami-sami. Mungkin ada lagi? Kalau saya boleh nanya nggak? Boleh, kalau Mas Darmawan, kalau misalkan nyantai pakai video, saya jualan lain, saya bangga sendiri. Itu Mas Darmawan. Izin bertanya? Iya ya. Ya, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya. Siapa nih? Ya, terima kasih atas waktunya. Di 2019, saya kebetulan PKD saya ada undangan pretest PPG. Tapi ada salah satu data di situ saya masih terdaftar sebagai mahasiswa PLPG 2017 karena memang di UTN buat tidak lulus. Setelah itu PLPG kan sudah habis. Saya harus pembenahan di LPMP, lapor diri atau perubahan data di LPMP. Nah, saya langsung lapor ke LPMP. Akhirnya sehari setelahnya saya lapor bisa dibuka. Nah, yang saya tanyakan apakah kejadian ini bisa terulang di 2022 ini? Ya, apakah bisa terjadi seperti itu? Terus yang kedua, untuk yang ini juga titipan dari teman-teman PLPG 2017, apakah ada UP untuk retaker PLPG 2017? Karena di tahun kemarin 2021 sempat lihat di YouTube ada informasi ada UP yang tahun 2021 PPG ini diperuntukkan untuk retaker PLPG 2017, tapi ternyata sampai dengan Desember tidak ada. Apakah untuk di tahun 2022 ada kesempatan itu? Terima kasih. Ya, simpel aja yang pertanyaan yang kedua seperti yang disampaikan sama Mas Nazar tadi, makanya banyak orang-orang yang punya kepentingan pribadi untuk menyesatkan. Artinya kewenangan sama kebijakan terkait yang belum lulus di PLPG tahun 2017 ada yang di UTN 2 itu kan dihentikan. Sampai dengan sekarang masih belum ada nanti kebijakannya seperti apa. Tapi pada saat rakor di Bali, saya waktu itu mengikuti yang ada sharing anggaran APBD dan APBN, itu sempat disampaikan bahwa nanti masih digodok atau istilahnya masih dibicarakan bagaimana nanti data-data yang guru yang sudah pernah mengikuti PLPG dan masih belum lulus nanti akan disikapi seperti apa. Itu sampai dengan saat ini masih belum bisa. Artinya data itu sebetulnya masih terkunci dan itu kewenangannya pusat. Jadi sampai dengan saat ini masih belum. Kemarin setelah surat edaran pemutahiran data itu keluar, kami juga menyampaikan di grup PPG pusat. Kita ada grup PPG pusat yang langsung ditangani oleh direktorat yang kebetulan memang menangani bidangnya di Elvira dan
yang lainnya juga. Jadi Mbak Vina dan lain sebagainya itu sudah menyampaikan untuk yang itu ditunggu saja, belum ada kebijakan terkait itu. Nasibnya bagaimana, banyak ini problem nasional, bukan hanya 1-2 orang saja, banyak. Jadi mohon ditunggu saja terkait itu, jangan mengikuti informasi yang di luar. Contohnya yang kemarin, ini pemutakhiran data, tapi sudah ada yang menyebar bahwa di dalam akun sudah ada undangan. Padahal saya teliti gambar tersebut adalah gambar di tahun 2019. Nah, itu banyak yang ricuh, yang akunnya tidak ada, saya tidak ada gitu. Ternyata masih ada orang yang menyebar bahwa ada di dalam akun itu di screenshot. Ternyata selamat Anda mendapatkan undangan dan lain sebagainya, itu sudah menyebar. Padahal ini masih tahap pemutakhiran data. Jadi saya mohon Bapak nanti terkait informasi ikuti informasi di web resminya PPG dan surat edaran tentunya dari Direktorat. Bisa jangan di YouTube yang mungkin channel orang lain. Seperti ini. Terima kasih ya. Ya. Mas. Kalau yang pertanyaan pertama. Halo, bentar. Mas Eko. Iya. Udah buka SIM PKB? Sudah. Udah. Apa informasi yang di sana? Yang pertama kalau nggak salah pendidikan inklusi itu di beranda langsung. Nah, terus? Ya. Terus ada apa nih? Anda tidak lulus yang pretest yang 2019 itu, yang di depan. Nah. Apa lagi? Gitu? Belum ada yang lain? Ya di bawahnya ada guru penggerak, pelatihan dan lain sebagainya ya. Jadi belum ada panggilan untuk PPG kan? Belum. Nah, kalau ada harusnya keluar di situ nggak? Ya, biasanya keluar di halaman muka beranda. Oke, berarti kalau gitu, Mas sekarang fokus perbaiki data yang ada di Dapodik. Ya. Ya kan, sesuai dengan data real yang Mas miliki saat ini. Hasilnya nanti untuk PPG akan keluar informasinya di SIM PKB. Oh, ya kan? Karena apa? Karena dinas pun itu tidak bisa mengusulkan orang kalau di SIM PKB-nya tidak ada. Ya kan? Bener nggak? Ya benar. Jadi informasi paling akurat adalah yang ada di SIM PKB. Nah, itu aja Mas. Jadi fokus ke situ, tidak usah lihat channel YouTube mana-mana, tidak usah lihat channel YouTube. Nah, gua kepo juga nggak usah, ya. Karena apa yang diberikan informasi sama orang lain itu belum tentu akurat dengan data kita yang kita miliki. Kadang gini. Orang bicara pada saat dia di channel YouTube-nya itu bicara dengan data dia, karena data dia sudah perfect, apa ya, sempurna gitu ya. Data dia itu sudah sempurna, dia sudah memenuhi kriteria, maka keluarlah data dia di sana tentang informasi-informasi apakah itu PPG atau segala macamnya gitu ya. Nah, tetapi kondisi data kita masih ada kekurangan, ya tentu tidak akan sama dengan data dia, gitu kan? Di SIM PKB-nya keluarnya pasti akan berbeda. Nah, jadi pada saat informasi di YouTube A, sementara di data kita di SIM PKB kita B, maka fokus kita itu adalah perbaiki data kita. Di mana sumber data kita? Itu kita perbaiki di sana. Nah, sekarang ini jelas-jelas nih edarannya nih. Edarannya udah jelas-jelas bahwa perbaiki data di Dapodik ya untuk proses rekrutmen ya. PG ya tahun 2022. Nah, nanti hasil perbaikan data itu akan masuk ke SIM PKB, gitu ya. Nah, adapun kebijakan apakah yang dulu tidak lulus UTN 2, tidak lulus UTN 3, sekarang bisa terpanggil lagi, nah, itu kebijakan itu nanti akan dituangkan lewat aplikasi SIM PKB. Jika memang nanti itu akan dipanggil ulang tanpa harus ikut pretest ulang misalnya, ya akan ada keluar juga di sana kebijakan pengumuman itu pasti akan keluar di sana. Ya, jadi SIM PKB itu unik karena bersifat individu. Jadi informasinya mungkin yang diberikan sama, tapi dari hasil data yang berbeda, gitu ya. Nah, tapi bisa jadi data kita memang sudah menurut kita sudah sesuai semua, tapi informasi yang kita harapkan tidak keluar. Nah, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar yang dengan datanya, maka cross check lagi datanya.
Di mana letak salahnya? Ya. Nah, di sana juga saya yakin di SIM PKB juga ada aturan-aturan rekrutmen untuk PPG tahun 2022. Nah, itu dibaca karena setiap tahun aturan itu tidak sama. Tidak selalu berubah tapi tidak sama. Ya. Bisa jadi ada penambahan atau mungkin aturan masih sama dengan aturan yang kemarin misalnya, ya. Tapi pasti akan ada kenapa kita nggak kepanggil? Itu masih ada yang lainnya, misal contoh yang terjadi itu yang UTN nggak lulus nih, ya udah nggak lulus, gitu. Tapi kan nggak, akhirnya sampai sekarang belum kepanggil. Padahal kalau kita lihat data Dapodik sudah benar semua. Tapi kenapa nggak kepanggil? Ya, karena syaratnya tadi dia sudah pernah ikut UTN tapi sudah tidak lulus sesuai dengan kesempatan yang diberikan. Akhirnya kesempatan yang sekarang ini dia masih di skip karena mungkin prioritasnya masih untuk yang belum pernah sama sekali. Itu kira-kira itu gambarannya seperti itu, ya. Jadi kalau di Facebook, Pak, sekali lagi saya tegaskan, di Facebook, YouTube, orang bikin itu sesuai dengan kepentingannya. Bagaimana biar rame YouTube-nya, maka dia buat kira-kira yang informasi yang gitu loh, yang kira-kira banyak hitnya gitu loh, ya kan, yang kira-kira yang kadang-kadang kan judul dengan ini nggak sama gitu ya, ya, korek, kurang lebih kayak begitulah, ya. Oh ya, ya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, kalau misalkan ada yang perlu dirubah di LPMP seperti yang 2019 itu saya harus ngurus lagi, bisa nggak terulang seperti nanti saya di 2022 ini? Hapus ya nggak bisa saja. Saya kemarin sudah tanya ke teman yang ada di LPMP, sebenarnya informasi itu sebetulnya agak lumayan ricuh ya. Teman kami yang di LPMP, juga admin PPG, nggak ada itu jawaban, bisa nggak ada. Karena sebenarnya pengujian itu bukan dari LPMP tapi dari pusat. Ya. Intinya gini Mas, intinya gini, ini pengalaman kelola data di pusat. Kita kita misalnya sudah pernah lakukan proses A, tapi ternyata ada kebijakan B, maka kita harus korek lagi data lama, dan akhirnya data lama itu justru banyak orang yang terdampak karena pengorekan data lama, akhirnya jadi mengulang proses yang pernah dilakukannya gitu loh. Misal kita nih udah jalan nih prosedur untuk rekrutmen PPG nih ya, 2020 udah jalan ya, 2021 udah jalan ya. Nah, yang 2019 belum panggil lagi nih, ya kan? Karena dia mungkin udah pernah dulu sebelumnya sudah pernah ikut UTN tapi nggak lulus gitu misalnya. Nah terus padahal kan sudah dibersihkan loh Pak ke LPMP tahun kemarin misalnya, kemarin udah bersih gitu loh. Tapi sekarang kok balik lagi ke awal ya? Ini akan ada kebijakan baru yang mungkin nanti akan berimbas untuk mengorek data tahun 2019. Data 2019 kekorek datanya, maka ke-update lah ini data orang-orang ini. Itu bisa saja terjadi Mas. Ini cuma pengandaian Mas ya. Jadi bukan data, bukan proses sebenarnya, ini pengandaian. Ya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya yang saya bilang tadi, teman-teman yang sudah memang sudah merasa datanya memenuhi syarat, cek lagi di SIM PKB-nya. Jangan lalai dengan SIM PKB-nya. Gitu ya, sama seperti guru bersertifikat pendidik yang ingin dapat SKTP. Saya selalu nyarankan cek info GTK, jangan cek yang lain. Apalagi ngecek channel YouTube, jangan. Kalau validasi SKTP ya adanya di info GTK, lihat di info GTK-nya. Kalau ada salah, perbaiki di mana salahnya. Gitu. Dan sumber data semuanya di Dapodik. Nah, itu kalau SKTP. Nah sekarang untuk PPG sumber datanya di Dapodik, tapi informasi itu disampaikannya di SIM PKB. Maka rajin-rajinlah membuka SIM PKB. Jangan sampai lupa akunnya. Ya. Itu aja sih Mas ya. Terima kasih Pak. Ya, kalau pertanyaannya itu bisa terulang, mungkin saja. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya. Ya, amin. Ya, terima kasih. Masih ada Mas Agus? Sudah hampir 2 jam. Silakan Bu Jainab. Mana Bu Jainab? Bu Jainab. Oke, silakan.
Terima kasih waktu yang telah diberikan Pak Nazaruddin dan Mas Danang. Saya TMT 2010, kebetulan status saya sudah PNS, alhamdulillah, dan pernah ikut UKG pada tahun 2015. Nilai pertama itu muncul, kemudian 2017 diganti pola, bukan UKG lagi ya Pak, diganti PRPG, kemudian diganti lagi dengan pola PRPG, terus kemudian PPG. Dan saya itu seperti yang Mas Danang bilang tadi, bisa dibilang teman Bapak. Ini saya aku. Karena sampai sekarang tahun 2019 saya belum bisa lulus pretest. Lah apakah nanti di 2022 nanti saya itu bisa termasuk yang terpanggil? Oke, cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Cukup. Tergantung dari jadi di yang belum lulus testing itu bisa ikut di tahun 2022. Ya. Tapi juga kembali lagi, benar nggak? Aku kan punya pengalaman undangan di sebelumnya. Yang tahun 2019 di Bu Jenab buka dua akun Bu Jenab ditentukan murah, maka itu bisa melanjutkan data. Izin saudara, Jadi saya ulangi lagi. Bu Jenab ini pakai dua akun. Suaranya menggema ini. Akun Yahoo tidak bisa karena ini Gmail, jadi saya pakai akun yang Gmail. Enggak, ini maksudnya Gmail-nya buka dua apa? Gmail-nya buka dua. Satu. Ini kok gua suaranya cuma ya? Mic-nya itu. Mic-nya yang mana? Mic-nya gimana? Sudah, Pak? Coba dibuka. Ya, sudah. Ya. Jadi itu kan pengalaman masih tetap ya ini ya. Masih tetap Ibu. Coba Ibu di Nah, halo? Ya? Oke. Ya, siap. Jadi gini Bu, Ibu kan sudah punya pengalaman di pelaksanaan seleksi akademik yang tahun kemarin. Di tahun 2019 itu malah lebih detail. Apa saja yang dipersyaratkan itu sudah tidak perlu kita tanya ke kemana-kemana, cukup di dalam akun kita, bahkan di genggaman kita melalui HP, itu pun bisa. Apa saja yang dipersyaratkan. Di situ, salah satu syarat saja, silang merah, maka Ibu tidak akan bisa mendaftar. Ya tidak Bu? Kan semuanya harus centang hijau Bu. Kalau semuanya belum centang hijau, maka Ibu tidak akan bisa lanjut mendaftar. Artinya, persyaratan salah satu syarat, bukan syarat utama ya Bu ya, salah satu syarat untuk bisa ikut PPG, pintu paling utama adalah mengikuti seleksi akademik, yaitu pretest, dengan catatan harus lolos, kan gitu. Ada beberapa syarat, banyak, untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan mengikuti PPG sampai dengan di LPTK, itu salah satu syaratnya yaitu pintu utamanya adalah mengikuti seleksi akademik. Intinya itu. Jadi yang belum lolos bisa nggak ikut? Pasti bisa. Kalau yang belum lolos pretest, bukan UTN ya, bedain. Jadi ini yang pretest. Kalau belum lolos pretest itu masih diberikan kesempatan berikutnya dan berikutnya. Masih belum ada kebijakan terkait berapa kalikah guru itu ada batasan untuk mengikuti seleksi akademik sampai dengan lulus dan tidaknya, masih belum ada Bu. Tapi kalau PPG-nya itu 3 kali, 6 kali maksudnya, 6 kali dalam 2 tahun. Jadi 1 tahun ada 3 kali untuk mengulang, sampai 6 kali. Bayangkan ini yang nggak lulus PPG itu masih 6 kali. Tapi kita itu bicara PPG-nya nanti Bu. Sekarang itu pretest dulu. Jadi Ibu jangan khawatir. Selama Ibu masih belum lolos pretest, maka
Ibu masih punya kesempatan untuk mengikuti lagi. Karena kalau tidak lolos pretest, tidak akan bisa ikut, Bu. Kalau yang Ibu sampaikan tadi, sebetulnya PPG, setelah UKG 2015, PPG, terus PLPG, terus PPG lagi. Bukan, Bu. Dulu itu PPGJ, Bu. Bukan PPG, tapi PPGJ. Itu pemberkasan besar-besaran itu, Bu. Tindak lanjut hasil perankingan nilai UKG 2015 di awal tahun 2016 diadakan program PPGJ, tapi itu tidak sesuai dengan amanah undang-undang, Bu. Jadi itu dibatalkan karena masih ada dispensasi 2 tahun untuk melaksanakan PPG. Itu ada itu peraturannya, Bu. Saya menyampaikan ini berdasarkan aturan yang sudah berlaku, Bu, bukan dari saya sendiri. Nah, akhirnya pemberkasan itu sudah terkirim di LPMP, berhentilah di LPMP karena masih ada dispensasi 2 tahun untuk melaksanakan PLPG itu. Maka PPG itu mau tidak mau di tahun 2017, di tahun 2018 harus sudah ada pelaksanaan. Makanya pretestnya diadakan di akhir 2017, bulan November pada waktu itu. Cuman yang terseleksi adalah guru-guru yang di data Dapodik yang statusnya PNS, CPNS, dan Honda. Itu aja, yang lainnya nggak bisa. Hanya tahun 2018 tuh yang terbuka sangat lebar. Makanya akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari ketika sudah pegang sertifikat pendidik. Itu sama pemahamannya. Artinya Bapak Ibu guru itu pemahamannya bahwa kalau pegang sertifikat pendidik itu langsung mendapatkan tunjangan. Padahal tunjangan pendidikan profesi guru itu kan suatu penghargaan. Nah, pemberian penghargaan tersebut tidak hanya berupa uang atau berupa tunjangan berupa uang dan lain sebagainya. Bisa jadi ketika Ibu tidak mendapatkan itu tapi mendapatkan penghargaan yang lain, tunjangan-tunjangan yang internasional dan lain sebagainya. Artinya pemahaman itulah yang perlu kita pahami betul-betul sekarang. Ini tahun 2022, Bu. Jadi harus ada perbedaan antara pemahaman tahun 2021 dengan tahun 2022. Sekarang yang paling ngeyel itu hanya gara-gara pelaksanaan pretest tahun 2018 yang program PPG-nya diselenggarakan tahun 2019. Itu banyak guru honor sekolah murni atau honor sekolah yang menjadi peserta PPG dan lulus pegang sertifikat pendidik. Nah, setelah pegang sertifikat pendidik, itu banyak yang tidak punya NUPTK. Disitulah nanti keribetan itu muncul, permasalahan-permasalahan muncul. Jadi guru itu menuntutnya bahwa, loh saya sudah pegang sertifikat pendidik, kenapa saya tidak bisa cair? Jangankan hanya pegang sertifikat pendidik, jangankan yang sekolah murni, coba aja PNS sudah pegang sertifikat pendidik, nggak usah ngajar, atau kurang dari minimal 24 jam, atau mengajar tidak linear dengan sertifikat pendidiknya, bisa cair nggak, Bu? Kan nggak bisa, data nggak bisa valid. Artinya jangan fokus ke bahwa saya mengikuti program ini untuk mendapatkan tunjangan. Jangan, Bu. Jadi kita pahami aja dulu. Jadi seperti itu, Ibu ya. Jadi Ibu akan masih diberikan kesempatan karena lolos seleksi akademik adalah jalan pintu utama untuk menuju ke pintu seleksi berikutnya. Jadi kalau belum lolos pretest pasti harus ikut lagi, Bu. Selamat, Bu. Nanti terima kasih. Terima kasih. Dan pemberkasan itu juga masih saya simpen, Mas, yang A1 pada tahun 2000 setelah UKG itu besar-besaran itu PPGJ itu. Ya, form A1-nya kalau dulu, Bu, kalau waktu PLPG form A1 harus ditandatangani setingkat kepala dinas, Bu. Tapi kalau PPG sekarang form A1-nya ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing tanpa melibatkan dinas. Makanya kalau ada Bapak Ibu guru yang nanti tidak memvalidkan data di Dapodik dan tidak ngurusi akun SIM PKB-nya, biarlah yang dulu juga bisa gitu. Bawa dokumen satu pickup pun ke dinas itu tidak akan bisa. Ya, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tidak ada yang namanya pengusulan kuota, tidak ada. Banyak dan tidaknya guru yang berhasil mendaftar itu bukan dari gara-gara dinasnya, bukan, tapi dari kevalitan data guru di Dapodik tersebut. Tunggu, mungkin itu sangat jelas menurut saya. Terima kasih. Iya, Mas, sangat jelas. Terima kasih penjelasannya. Dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dah? Masih ada yang lain? Kayaknya udah cukup ya, udah hampir 2 jam. 2 jam pas udah. Masih ada Mas Agus yang kira-kira mau dibahas? Mas Asman? Ada, kalau dapodik fix, tinggal yang entry aja. Udah ya, jadi dapodik udah gak ada masalah ya. Dapodik juga, dapodik keluarin sekarang patch ya, bukan aplikasi baru ya. Iya, karena kan ada SE baru. Iya kan? Ya, jadi nggak ada perubahan-perubahan. Saya juga sangat bersyukur nggak ada perubahan. Tapi seharusnya ada loh tentang sekolah PK. Sekolah PK, lain lah. Ada kan referensi. Iya, itu kan beda itu ininya tuh. Ya. Itu beli komang. Iya, tetap dapodiknya maksudnya. Dapodiknya kan tetap satu. Iya. Nah ini tapi ya mungkin baru tahun ajaran baru kali ya akan ada perubahan itu. Iya. Ya, oke. Kalau sudah ini 2 jam lebih 1-2 menit udah. Tadi kan yang buka saya, walaupun Mas Agus yang bikin linknya. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian, terima kasih buat Mas Danang, Mas Agus, Mas Asman, Mas Iwan tadi kelihatannya, ada juga Mas Iwan. Ya. Terus juga yang lain semua yang hadir di sini ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang hilaf ya, yang membuat tersinggung, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari musibah COVID yang virusnya sudah terbarukan lagi. Jadi tidak hanya dapodik yang mendapat patch, ternyata virus COVID pun ada patchnya, ya. Terus. Oke ya. Ya, terima kasih. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu. Kena lagi.